Selamat malam Ambon. Silakan dipilih-pilih. Jadi kata-kata yang harus dibawakan oleh Rizky Ambon adalah mimpi untuk bisa mendapatkan poin lebih pada penampilannya malam hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Rizky Ambon. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah ngindar. Gak apa-apa, kekecup dikit. Gue kira gue mimpi masuk suci. Masuk beneran. Alhamdulillah. Nama gue Rizky Ambon. Bapak gue orang Jawa, Ngawi. Ibu gue orang Sunda, Sukabumi. Ambonnya mana? Ada tetangga. Ibu gua tuh orang yang pelit. Gak tau lah, pelit irit beda tipis lah. Kayak puasa kemarin. Ketika ibu-ibu lain beli kue lebaran, ibu gua lebih baik bikin ketimbang beli. Gak apa-apa, cuman kan ketumpuan gua jadi harus ikut bantuin. Kayak gua lagi main game sore-sore, ibu gua ya. Rizky, sini. Apa mah? Mama mau pergi ke tetangga. Ada adonan 3 kilo, tolong belut-belutin tuh nastar. Siap. Pergi nyokap gue, baik lagi, udah jadi, udah mah, ke belakang dia, teriak, apaan adonan 3 kilo jadi 3, gue bikin gede-gede banget, gue bikin gede-gede banget, ya biar cepet lah, gue mau main game, jangan judging dong, gue mau buru-buru, isinya nanas utuh emang, jadi ini nastar ada ijo-ijonya di sini, biar orang kalau lihat, oh isinya nanas, iya percaya gitu, biar cepet aja. Gue punya uang untuk beli motor. Gue bilang ke ibu gue, mah beli motor ya. Jangan, motor masih bagus, ngapain beli. Bagus kan di benak dia. Motor gue tuh jelek, emang harus diganti, tapi ibu gue gak mau. Motor gue rapuh. Di dekat rumah gue itu ada lubang. Kecil, seukuran ban, tapi dalam. Gue pernah kena itu sekali. Gue lagi naik motor, jedrak. Lo kok jalan, gue bilang. Motor hilang gitu aja, lenyap. Gak tahu gue. Dan motor gue ini yang kalau misalnya rusak, gue bawa ke bengkel, gak tahu montir penyakitnya apa. Kayak disantet. Bang motor saya kenapa? Orang deket deh. Sembarang mulutnya. Itu ibu gue. Bapak gue tuh tipikal yang wise, bijak. Dia tahu apa yang harus dia omongin. Waktu gue masih kecil, gue dibully parah. Dikatain hitam, keriting, segala macam. Gue nangis. Gue bilang ke bapak gue, Pak aku dibully. Kata-katanya gue pegang sampai sekarang, bapak gue ngomong gini. Insana incorpore sano. Kalau orang lain bicara benar, jangan marah. Nah, ekspresi gue kayak kalian pas udah gede. Kayaknya salah dulu pas kecil gitu. Ekspresi gue persis kayak, kayaknya salah. Gue juga gitu pas SMA. SD gue dikasih tahu, SMA baru ngeh. Sama kayak kalian tadi, kayak salah, kayak gitu persis. Kayak gitu, gue juga kaget. Tapi yang gue gak tahu, dan bapak gue gak ngasih tahu, ternyata bully ada fisik. Gak cuman verbal. SMP kelas 1, baru jalan nih, tiba-tiba gue gak tahu siapa kakak kelas, siapa, tiba-tiba ngejambak. Gue keriting. Lagi diem, lagi duduk, tiba-tiba ditendang. Minggir lu item. Jadi setiap gue pulang sekolah selalu ada ceplakan kaki gitu yang gue gak tahu ngejelasinnya gimana ke orang tua gue. Kecuali main bola. Kelas 1 baru masuk awal-awal. Ada abang-abangan datang. Kolekan duit kumpulin. Iseng aja gue nyeletuk. Emang kalau kekumpul mau ngapain nyewa badut kata gue. Marah. Item sini lu. Ditarik gue ke kamar mandi sekolah. Dicemplungin pala gue. Bak. Ada temen gue ngebelain. Weh ngapain temen gue? Sini lo ditarik berdua tuh. Bak. Gini masalah gue jadi 2. Udah mana kelep pala gue kebentur-bentur. Yang gak usah segitunya. Makanya ada yang menarik dari kasus Panji Pragiwaksono. Waktu ngebully Wapres. Banyak yang komen. Panji pembuli. Panji pinter-pinter tapi suka bully. Gue gak peduli Panji dibully. Yang gue peduliin orang-orang ini waktu gue diinjek-injek kemana? Orang-orang ini yang bilang anti bullying, mana waktu gue lagi tersiksa? Waktu gue lagi diinjak-injak, gak ada satupun yang ngomong, jangan injek dia.
Gak ada, kosong. Gue malah denger kayak, palanya belum bang, itu yang gue denger. Gue dibully abis-abisan. Gue diinjek, gue ditendang. Pada saat itu gue gak tahu stand up. Gue gak tahu kalau itu bisa dilucuin. Gue gak tahu harus apa, gue mau cerita ke temen gue gak bisa. Takut dikira lemah dan makin dibully. Satu-satunya gue nulis puisi yang judulnya Surat Kecil untuk Tuhan. Gini isinya. Surat kecil untuk Tuhan. Ya Allah. Gue siapa lu kasih banyak. Keren mimpi udah disebut di duluan ya. Kadang kita juga gak nyangka seperti juga tadi yang di belakang tapi ini di depan keren. Lu perlu power khusus untuk bisa transfer apa yang ada di benak lu kepada orang juga dengan acting. Terus itu juga yang aku mau tanya. Di akhir tadi sebetulnya belum selesai. Yang Puisi ya, puisi. Iya. Puisi. Udah apa deh? Udah. Udah. Memang seperti itu. Iya jadi di kayak surat kecil untuk Tuhan. Heeh. Terus ya Allah gitu jadi Iya, kecil iya, aja. memang sampai situ aja. Iya. Hah? Iya gak ada lanjutannya. Nggak ada. Emang buat closing. Cuman emang seperti itu. Emang buat closing. Oke, kompor gas. Kompor gas pertama. Di Suci 12. Makasih pada. Alhamdulillah. Eja Saputra. Selamat malam Usmar Ismail. Lu kesel gak sih kalau lu lagi melakukan sesuatu terus dinilai sama orang yang gak kompeten? Kayak peserta malam hari ini. Dikasih tema tongkrongan, dijuriin sama Radit orang yang gak nongkrong. Dia ngerti apa soal tongkrongan? Gue kasih jokes-jokes tongkrongan dia gak bakalan paham. Gak usah jokes deh, istilah tongkrongan. Dit, PT-PT lu taunya perusahaan kan? PT, perusahaan ada dua kan? Radit tuh gak nongkrong teman-teman. Dia kalau nongkrong gak bakal punya dana pensiun. Lagian aneh banget orang punya dana pensiun ya. Masa hidup tenang-tenang aja? Masa hidup gak deg-degan? Harusnya deg-degan dong. Radit punya cerita kalau dia punya grup yang isinya orang pensiunan yang udah punya dana pensiun. Tapi orang ini stres karena gak punya rutinitas. Ya nongkrong. Gua punya grup yang isinya gak ada yang punya dana pensiun. Gak punya rutinitas tapi kita happy. Emang hidup tuh kuncinya bersyukur gitu. Bersyukur hidup. Gue tuh suka banget nongkrong di komunitas stand up teman-teman. Karena nongkrong di komunitas stand up itu bawa keuntungan untuk bisnis keluarga gue. Gue punya usaha nasi goreng Padang. Karena ini Cing Abdel, Rigen, Hifzi pernah nge-review nasi goreng gue. Dan jadinya nasi goreng gue rame, viral, laku. Itu baru mereka bertiga yang review. Gimana Radit yang review? Ini materi teknik pitching teman-teman. Gue nulis materi ini emang gak nyari punchline, nyari untung. Jadi komik mah perjalanan masih panjang, nasi goreng dulu nih harus laku nih. Ini dulu yang paling penting. Karena istri gue nih gak pernah ngelarang gue nongkrong di komunitas. Karena di bayangan dia, gue tuh nongkrong sama Boris, sama Jegel, sama Zawin. Padahal yang gak selalu, gue tuh nongkrong sama orang pengen. Pengen jadi Boris, pengen jadi Zawin, pengen jadi Jegel. Istri gue gak tahu aja kalau gue nongkrong sama Ferry Toprak. Dia nih komik, tukang toprak yang pengen banget jadi Boris. Cuman karena punya anduk doang. Cuman gara-gara itu doang teman-teman. Dan gue ngerasa ya, kalau misalnya kita nongkrong tuh, kayak kenapa sih kita nongkrong tuh harus ada aturannya? Nih, gue pengen ngajarin ya, di komunitas itu ada etika nongkrong. Etika ini pengen gue ajarin ke Radit. Dit, dengerin, catet nih. Junior itu jangan pulang kalau seniornya belum pulang. Kemarin cowok satu, gue ngeliat Pade Indro lagi ngobrol tiba-tiba pulang. Attitude Radit. Jangan begitu.
Nanti show 2 jangan diulang ya. Kalau pada Indro lagi ngobrol, santai dulu aja. Ngobrol. Kayak di podcast lu. Lu ngobrol sama Aldi Taher bisa, sama pada Indro gak bisa. Nongkrong di komunitas tuh gak selalu sama abang-abangan yang sukses teman-teman. Karena populasi komik tuh banyak yang nganggur dan juga kelaparan. Makanya komik yang sukses itu, kalau nongkrong di komunitas dia cuma beli minum doang. Ini bukan karena dia gak mampu. Karena dia gak enak makan depan orang jarang makan. Gak enak sungkan teman-teman. Dan di komunitas stand up tuh sekarang lagi zaman pakai bahasanya Rico Lubis yang kayak tadi MC tuh. Bab, Zam, gue pengen ngajarin ini kepada Indro. Sekalian gue ngasih tahu, ini bukan lagi zamannya jangkrik bos, udah bukan nih. Ini ada yang baru. Cara penggunaannya adalah Zam itu tuh digunakan ketika kita muji sesuatu karena kita nggak nyangka. Contoh, Raditya Dika naik haji, Zam. Karena naik haji, zam-zam. Kalau ngomongin soal tongkrongan, dari semua juri ini, yang paling kompeten soal tongkrongan ya Cing Abdel. Cing Abdel mah gak usah diajarin nongkrong. Dia nongkrong mulu sampai makanya dia sekarang lehap sama Mama Dede. Gue Eja, thank you. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Eza. Eza Saputra. Ya, dari Pade Indro. Ya, Eja. Coba deh. Keren banget menurut aku, rapi ya. Cuman memang ada satu tadi kamu ketika yang lain gak ketawa, nah ini hubungannya. Ada yang lain gak ketawa, kamu tiba-tiba ketawa, itu kenapa tuh? Ada yang lupa, ada yang gak nyambung atau apa? Emang kebiasaan sih. Oh oke, soalnya tadi pas di momen itu gak ada yang ketawa, tapi kamu ketawa. Jadi aku berpikir ada yang salah nih kayaknya. Gak ada? Gak ada. Sama sekali gak ada. Jadi ini sesuai dengan tulisanmu. Aku sih pikir kamu nulis rapi banget ya. Iya sesuai. Ini sesuai dengan tulisan kamu. Iya. Kayaknya kompor gas. Wow, baru peserta pertama langsung dapat kompor gas. Yang pasti peserta lain jadi beban deh. Iya. Ini dia Mukmin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu makna liburan adalah mengerjakan sesuatu di luar rutinitas dan kebiasaan kita. Jadi kayak biasanya dagang, kok berhenti dagang, oh liburan. Biasanya ngojek, kok berhenti, oh lampu merah. Makanya ketika saya lihat ada teman saya yang biasanya nggak sholat, kok sholat. Saya dalam hati, oh libur maksiat. Sebagai guru honorer, jujur ya, saya tuh agak tersinggung dengan tema ini ya. Karena gini ya, Kompas tuh kayak nyindir gitu, kayak gaji 300 liburan kemana sih? Dan kayak sengaja banget naruh saya setelah Dokter Saga gitu. Kayak tuh lihat Dokter Saga ke Korea. Dapat voucher 50 juta. Kamu gimana? Saya habis dia ceritain itu, cerita liburan dia, saya minder mau ceritain punya saya tuh. Jujur. Tapi bener ya, gaji 300 kemana sih? Ke Dufan. Naik kora-kora gitu biar teriak, ngapain? Kita tiap bulan juga terima gaji udah teriak kita. Kacau. Kemana lagi? Kebun binatang. Sama keluarga gitu. Istri saya mau kasih makan jerapah pakai wortel. Ngapain? Mending buat sop di rumah gitu. Astagfirullahaladzim. Dan saya tampil di sini kan saya pakai guru pengganti ya di sekolah saya. Dan saya gaji 50% dari gaji saya. Jadi cerita liburan macam apa yang kalian pengen dengar dari guru honorer yang hanya terima setengah gaji? Astagfirullahaladzim.
Makanya ini Suci 12 ini tuh, saya kan saking susahnya saya liburan nih. Suci 12 ini saya jadikan sebagai momen liburan saya. Alhamdulillah nih. Bukan karena saya nggak suka ngajar. Saya cinta ngajar, saya cinta menjadi guru. Tapi kapan lagi guru honorer naik pesawat? Gratis lagi. Saya tuh jujur nih, saya naik pesawat nih. Ini jujur, saya tuh nggak kepikiran bilang mau mimpi naik pesawat tuh. Saya jangankan naik pesawat ya, mau naik gaji aja nggak kepikiran saya. Iya. Jadi ini tuh kayak dream come true gitu. Akhirnya ada guru honorer di atas angin. Seneng sekali saya. Dan ini saya cerita nih. Saya ketika naik pesawat tuh, itu di dalam pesawat ada pilot. Ini di sekolah saya pilot tuh pulpen. Itu beneran orang. Betul. Saya bisa nulis gak sih? Saya sama gitu. Saya seneng sekali saya gitu. Terus di jendela tuh kita bisa lihat awan gitu. Saya sampai ngomong sama Mas di samping, Mas ada awan, saya kayak gitu. Mas bilang, iya tahu. Udah 90 kali kamu ngomong kayak gini. Dari check in tadi lagi. Kesel ya. Tapi semenjak video suci saya viral, nih, liburan saya tuh jadi kayak kerjaan baru. Karena banyaknya guru-guru honorer yang menggantungkan aspirasi mereka kepada saya. Iya, saya kayak tiba-tiba mengemban tugas PGRI gitu. Iya, ada yang komen kayak gini, Pak Mukmin, jangan cepat close mic ya. Terus sampaikan aspirasi kami. Semoga Pak Mukmin juara, jadi kaya raya, dan sukses dunia akhirat. Itu yang komen saya sendiri. Doa, akhi, doa. Ada yang komen kayak gini, angkat aku jadi muridmu guru, katanya. Ya daftar di sekolah saya mas. Gak apa-apa. Tapi SD. 6 tahun lagi gak apa-apa ya. Ini ada yang berlebihan kayak gini. Inilah titisan Ki Hajar Dewantara. Hampir bangun sekolah saya tuh. Kacau nih. Ini pesan saya untuk para guru semua ya. Saya senang sekali dukungan Bapak Ibu guru. Dan saya akan menyampaikan aspirasi Bapak Ibu guru semampu saya. Tapi tolong, jangan berlebihan sama gak usah nitip materi. Kemarin ada yang nitip, Pak sampaikan ini lucu banget Pak. Ada pepatah mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini pepatah salah. Kalau berlari mah bukan kencing, tapi kenceng. Saya tahu itu kurang lucu ya. Tapi sudah saya sampaikan ya Pak. Bapak Andang Ristian, guru SD Klaten Utara. Ya. Udah ya, sip. Ada lagi yang parah. Pak tolong bahas di stop. Sekian saya Momen. Pak Guru Mukmin, pertanyaan saya sekarang, dari 100% penampilan Anda tadi semua, berapa persen tulisan, berapa persen spontan? Sabar, maaf harus ada. Untuk di show ini penulisan semua. 100%? Iya. Kompor gas. Terima kasih Pak Ade. Komportas pertama untuk guru honorer. Pertama ya di Indonesia. Iya, di Indonesia.